Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran penjualan statis. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, kita kenalan lebih dulu yuk. Nama saya Aurel, serta teman saya Anna dan Santi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Konsep anggaran penjualan. Apa sih anggaran penjualan itu? Anggaran penjualan merupakan perencanaan manajemen perusahaan terkait jumlah produk atau layanan yang dijual beserta harga jual yang diinginkan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan ini dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran lainnya loh. Kok bisa? Itu karena pada akhirnya semua pengeluaran perusahaan tergantung pada volume penjualan. Apabila anggaran penjualan yang disusun tidak akurat, maka estimasi anggaran lainnya pun tidak dapat diandalkan. Konsep anggaran statis dan fleksibel. Anggaran statis merupakan anggaran yang jumlahnya tetap atau tidak berubah selama periode anggaran tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan volume aktivitas yang terjadi. Kebalikannya, anggaran fleksibel merupakan anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan volume aktivitas pada periode anggaran tertentu. Konsep anggaran penjualan statis. Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita tarik pengertian bahwa anggaran penjualan statis merupakan perencanaan manajemen perusahaan terkait jumlah penjualan untuk periode yang akan datang dengan volume yang tetap atau tidak berubah. Fungsi penyusunan anggaran penjualan. Sebenarnya penyusunan anggaran penjualan ini buat apa sih? Ada yang tahukah? Oke, jadi ada beberapa fungsi utama anggaran penjualan. Yang pertama, merencanakan target pendapatan. Yang kedua, mengendalikan kegiatan penjualan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Yang keempat, memprediksi cash flow. Yang kelima, menyusun strategi pemasaran. Yang keenam, mengevaluasi dan menganalisis kinerja. Lalu dalam anggaran penjualan itu ada komponen apa aja sih? Nah, jadi dalam anggaran penjualan itu ada beberapa komponen utama loh, seperti proyeksi pendapatan dari penjualan dan jumlah produk yang diperkirakan akan dijual. Selain itu, kita juga menetapkan target pertumbuhan penjualan yang ingin dicapai, menentukan strategi harga yang tepat, serta mengidentifikasi segmen pelanggan yang menjadi fokus kita. Di dalamnya itu termasuk kategori produk atau layanan, saluran penjualan yang akan digunakan, serta inisiatif promosi spesifik yang direncanakan untuk periode tertentu. Jadi, semua komponen ini akan membantu kita merencanakan dan mengoptimalkan penjualan secara lebih efektif. Terus, sekarang bagaimana sih cara menyusunnya? Oke, langsung aja saya jelaskan ya. Nah, dalam penyusunan anggaran penjualan statis, ada beberapa langkah nih. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menganalisis ekonomi dan industri, dan juga melihat kembali prestasi penjualan periode sebelumnya. Setelah itu, dengan data tersebut, kita bisa nih melakukan peramalan penjualan untuk memproyeksi angka penjualan di masa depan. Tentunya dengan asumsi bahwa kondisi yang tetap sama dengan sebelumnya. Selanjutnya, kita perlu menentukan target penjualan yang dianggarkan dan memperkirakan laba atau rugi yang akan diperoleh. Nah, pada tahap terakhir, semua rencana ini harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait agar memperoleh persetujuan bersama. Biar gak bingung, saya kasih contohnya langsung aja ya. Misalnya, PT Rainpost adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan produk jas hujan. Nah, PT Rainpost ini memiliki target penjualan sebesar 10.000 unit jas hujan per bulan. Setiap unit jas hujannya dijual dengan harga Rp80.000. Lalu, berapa sih total anggaran penjualan yang diproyeksikan oleh PT Rainpost setiap bulan? Nah, langsung aja kita ke cara penyusunan anggarannya ya. Langkah pertama yang diperlukan dalam menyusun anggaran penjualan adalah memperkirakan jumlah penjualan.
Di PT Rainpost, Departemen Pemasaran menggunakan pendekatan bottom up di mana setiap tenaga penjualan memberikan prediksi, lalu hasilnya dikumpulkan menjadi total perkiraan. Akurasi perkiraan ini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, persaingan, cuaca, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, perkiraan awal diserahkan ke Komite Anggaran untuk dievaluasi. Komite ini dapat merevisi jika perkiraan dirasa terlalu optimis atau pesimis. Misalnya, jika dinilai perlu, komite mungkin menyarankan strategi tambahan seperti peningkatan promosi. Setelah perkiraan final disetujui, anggaran penjualan disusun dengan volume penjualan 10.000 unit per bulan dan harga 80.000 per unit. Total penjualan bulanan diproyeksikan sebesar 800 juta rupiah atau mencapai 9,6 miliar rupiah per tahun loh. Nah, seperti pada tabel, terlihat pada kuartal 1 jumlah unit adalah 30.000 karena satu kuartal itu 3 bulan. Jadi total unitnya dari 10.000 dikali 3. Lalu, harga per unitnya adalah Rp80.000. Jadi, total anggaran pada kuartal 1 adalah 2,4 miliar rupiah. Nah, karena kita menggunakan anggaran statis, jadi volume produk penjualannya atau unitnya tetap sama, yaitu 10.000 unit per bulan. Jadi, untuk kuartal 2 sama seperti kuartal 1 nih. Begitu pula dengan kuartal 3 dan 4. Nah, untuk volume penjualan per tahun adalah jumlah dari semuanya. Karena dalam satu tahun ada 12 bulan, maka 10.000 unit per bulan dikali 12 atau 30.000 unit setiap kuartal dikali 4. Yang nanti hasilnya yaitu 120.000 unit. Lalu harganya tetap sama, yaitu Rp80.000 per unit. Jadi, total anggaran penjualan per tahun mencapai 9,6 miliar rupiah. Jadi, PT Rainpost menggunakan anggaran statis dengan satu tingkatan aktivitas. Artinya, anggaran akan tetap sama, yaitu sebesar 800 juta rupiah per bulan. Pendekatan ini cocok jika permintaan cenderung stabil. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari anggaran penjualan statis. Anggaran penjualan statis ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain sederhana mudah dikelola, pengendalian biaya yang ketat, dan sebagai tolak ukur kinerja dalam membandingkan hasil aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun penyajian anggaran yang sederhana, anggaran ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kurang fleksibel, karena tidak dapat disesuaikan dengan perubahan volume penjualan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran dan realitas. Yang kedua, terjadinya ketidakakuratan yang bergantung pada data historis dan asumsi masa depan, sehingga menghasilkan perkiraan yang kurang akurat. Dan yang ketiga, informasi yang terbatas. Karena anggaran ini tidak menangkap perubahan biaya dengan tingkat aktivitas yang berbeda dan lebih sulit mengidentifikasi peluang penghematan biaya. Nah, dari penjelasan yang sudah dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa anggaran penjualan statis adalah rencana keuangan yang tetap dan tidak berubah selama periode tertentu yang dirancang untuk memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran dengan akurasi berdasarkan data historis. Fungsi utama anggaran ini adalah sebagai tolok ukur kinerja yang memungkinkan perusahaan untuk membandingkan hasil aktual dengan rencana yang telah ditetapkan meskipun kondisi operasional berubah. Dengan demikian, anggaran penjualan statis membantu dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai penyusunan anggaran penjualan statis. Gimana nih, udah paham atau belum? Semoga udah paham ya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami lebih dalam mengenai penyusunan anggaran penjualan statis. Bye-bye!